selamat pagi Pak Rijal. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu Nike sendiri gimana? Alhamdulillah Pak, baik ya. Ya, kali ini kita akan melakukan observasi ya Pak ya untuk kegiatan supervisinya Pak Rijal. Saya jelaskan terlebih dulu ya Pak ya bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membantu guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan belajar mengajar. Jadi kegiatan supervisi ini ditujukan untuk pengembangan diri seorang guru. Nah, kira-kira kelas mana yang akan disupervisi Pak? Jadi rencana besok ada Ibu. Ada saya bahasa Inggris besok di kelas 8H di jam terakhir itu jam 12.50. Selasa besok. Gitu. Ya, jadi kita sepakati lagi ya Pak bahwa kegiatan supervisinya akan kita lakukan besok di hari Selasa tanggal 7 Oktober. 7 Oktober ya. Selasa 7 Oktober. Pada jam terakhir di jam 12.50 sampai 14.10 di kelas 8H ya. 8H. Nah, dari kegiatan observasi ini tujuan pembelajarannya apa ya Pak? Oke, jadi kebetulan kan materi untuk kelas 8H besok itu command and prohibition, perintah dan larangan. Nah, jadi tujuan pembelajarannya yang pertama itu siswa dapat memahami apa sih ungkapan meminta, perintah dan memberikan larangan, prohibition. Terus setelah itu siswa mampu merespon perintah, larangan dalam konteks kehidupan sehari-hari, larangan maupun perintah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, siswa dapat membuat kalimat perintah dan larangan secara lisan maupun tulisan. Oh ya, jadi besok materinya mengenai command and prohibition ya Pak ya? Betul. Kalimat perintah dan larangan. Ya. Baik, kalau begitu kemudian nanti bagian mana yang akan saya lakukan? Kebetulan ada keaktifan siswa. Jadi memang baru sebagian siswa itu excited gitu ya, tapi ada beberapa yang mungkin 50%-nya ya kurang aktif. Jadi yang perlu memang jadi PR saya mungkin keaktifan siswanya ya, mendorong untuk siswa lebih aktif, lebih senang di suasana kelas seperti itu. Jadi besok yang saya amati itu hanya keaktifan siswa saja ya Pak ya? Iya, keaktifan siswanya. Selanjutnya strategi apa yang akan Bapak gunakan? Jadi strateginya biasanya saya scientific approach dengan metodenya diskusi dengan siswa, tanya jawab juga ada. Setelah itu dibikin contoh role play dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada diskusi biar siswa relate bukan di kehidupan sehari-hari mereka. Jadi dari role play sedikit singkat seperti itu. Ya, jadi salah satu strateginya besok Bapak akan menggunakan role play ya Pak ya, berarti bermain peran ya. Iya. Bermain peran ini berarti kan bertujuan agar siswa bisa saling kerjasama dengan temannya ya. Kemudian mereka terlibat. juga dilatih untuk bisa berbicara bahasa Inggris ya Pak ya. Betul. Ya bagus itu Pak ya. Nanti setelah supervisi ini harapan Bapak apa? Ya harapannya pasti yang utama siswa lebih aktif. Jadi mungkin kan kita beberapa kendala dalam bahasa Inggris mungkin kenapa kok bisa nggak aktif, apa kendalanya itu. Diharapkan siswa itu semuanya terlibat, tidak cuma di satu, tidak dominan satu saja. Jadi semua tidak memilih satu sama lain, itu semuanya terlibat dan aktif dan tidak membosankan seperti itu. Baik Pak Rijal, mungkin itu dulu ya Pak ya kegiatan praobservasinya. Jadi saya ulangi lagi, kegiatan supervisinya besok akan kita lakukan di hari Selasa ya Pak ya. Jam 12.50 sampai jam 14.10 di kelas 8H ya. Ya, sukses ya Pak Rijal ya. Amin, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Sir, aja ya.
Iron dulu. Kalau Iron baik berarti semua baik. Gimana Iron? Baik, baik. Mantap. Ya. Oke, hari ini berangkat semua? Kayaknya berangkat semua ya? Muridnya nambah nggak? Kayaknya nambah ya? Enggak ya? Oh iya. Ya. Semuanya lengkap ya? Oke, sip. Semuanya lengkap. Oke, sekarang kita belajar di comment and prohibition. Yang tahu comment itu misalnya udah tahu ya? Kita cari deh. Contoh dulu, contoh gambaran. Masih Indonesia aja dulu ya. Tolong itu kan. Terus bisa nih tebak-tebakan aja dulu. Turn off the fan please. Itu suruh ngapain? Kipas. Oke. Turn off the lamp please. Terus lagi. Open the book please. Apa? Mantul bukunya. Itu contoh-contoh komen ya. Sekarang biar jangan lupa yang ini ya. Fokus ya. Patokannya di komen. Lagi-lagi patokannya yang sekarang ya. Sesuai perintah Pak Ustaz. Raise your right hand please. Raise your right hand please. Yo, dengar right hand. Raise your right hand. Right. Kalau ini left. Ya, raise your right hand please gitu. Angkat tangan kanan kalian. Terus udah. Stand in line please. Stand in line. Biasanya kalian kalau di puskesmas, kebayang puskesmas rame tuh. Stand in line please. Atau lagi di bioskop beli tiket. Tuh. Stand in line. Kalau diartiin satu-satu, stand berdiri. In line itu segaris. Kira-kira apa artinya? Antri dengan tertib dong. Stand in line ya. Tidak selalu diartikan secara harfiah ya. In line itu artinya antri. Maksudnya kalau perlu stand in line please, itu berarti kalian antrinya ya rapi gitu kan. Ada yang mungkin yang ada kayak gitulah ya. Karena di sini di Konoha lah ya. Antriannya kacau gitu lah ya. Itu stand in line please. Contoh penggunaannya. Don't talk during the lesson. Tidak boleh ngapain? Talk during selama. During itu selama pelajaran. Don't touch the hot stove. Stop. Nah, stop. Belumnya, belum. Kompor. Kompor. Ini yang sering banget nih. Ini satu kata tapi arti di Indonesianya lebih dari satu kata gitu ya. No littering. Littering bukan literan gitu. No littering itu nih contoh. Ini yang sering itu iron lagi ya. Nah, ya. No littering itu buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah sembarangan. Ini contoh-contoh yang sering kalian temui di public place, tempat umum. Oh, tuh. Ini biasanya misal di gang ya. Bukan berarti no motorbike itu nggak boleh masuk, jangan dimarahin gitu ya. Oh, no golf, tidak boleh main golf. No unleashed dog, gimana? No unleashed dog, iya anjing yang tidak di. No horses. Kita ada tanda ini di mana gitu ya? Kalian ini nih. Hanya orang yang operasi atau panitia ya. Ada orang yang bekerja di sini gitu ya. Karyawan yang boleh masuk gitu kan biasanya gitu. Ini biasanya di mana aja yang ini ya? Iya masjid. Nah
ignited flame maksudnya kayak api yang begitu nyalain korek lilin korek yang kayak gini gitu. Itu tidak boleh. Non-ignited flame itu menyalakan sebuah api kan nggak harus korek kan, tidak boleh. Maksudnya oke. High voltage nih contoh ini ada juga nih high voltage response electrocution nih keep out authorized person only sama aja nih authorized person only. Biasanya ini apa ini suruh ini awas bahaya. High voltage apa high tekanan ya itu tekanan tinggi ya berbahaya. Ini mah salah satu ini nanti ada materinya ya, contohnya do not park in front of the door kayak tadi ya. Apa ini disuruh apa ya? Do not park in front of the door. Front of the door. Ini rumah kalian ada pintunya, ada orang lain mobilnya dihalangi, nggak boleh kok. Di sini ada tulisannya kan, ini tidak boleh parkir gitu ya. Nah ini kesimpulannya ya. Jadi komen itu untuk meminta atau melak kayak kemarin asking request ya. Kalau kemarin materi request itu lebih ke meminta. Kalau ini sudah nyampe komen benar-benar bukan meminta apa menyuruh, maksudnya menyuruh. Bedanya asking request sama komen itu ini. Kalau komen itu sebuah menyuruh benar-benar kamu tutup pintunya, tolong tutup pintunya dong gitu. Bisa close the door please. Nah asking request itu sebuah permintaan, mau enggak. Bisa jadi kamu nolak gitu, namanya juga request kan. Nah prohibition untuk sebuah larangan melakukan sesuatu. Dalam sebuah konteks kalau bisa berarti biar sopan tambahin please gitu ya. Nah, ini kok ada ini kira-kira suruh apa ini? Next. Oke. Selanjutnya ini ada dialog ya. Kita sekarang ini udah paham. Ada pertanyaan dulu nggak nih sampai di sini kesimpulan? Gampang ya? Ya ada gambaran, Iron, aman, belum ngantuk, asik, belum lapar, oke, sip. Ini dari kesimpulan. Langsung lanjut. Oke, ini kita belajar dulu. Nah, kita baca aja dulu. Baca aja dulu. Ini dialog yang di dalamnya mengandung unsur aja deh. Comment and prohibition dua dialog. Nanti kita berperan main peran role play. Salah satu adegan ini apa ini sebuah adegan skripnya ini ya. Lily, hey James, can you please print out this note for me? Yo. Ditiruin sih sebenarnya, maksudnya langsung artiin aja. Hey James, can you please print out this note for me? Halo James, bisakah kamu kirim aja ke aku kayaknya? Tapi leave ya meninggalkan your desk messy berantakan ini I won't give up gitu kan. I will not itu disingkat I won't. Yang mau kok enggak kok gitu. And don't forget to double check the page before reading. Double check itu berarti apa? Kalau ngecek terus double check berarti cek ulang, cek ulang the page before. Berarti semua page
before ngecek ulang sebelum iya printing, no problem. Also make sure itu pastikan ya, make sure you finish your part of the project by tonight. Kamu ini sudah ya, menyelesaikan bagian kamu, your part of the project by June. Sudah selesai, ada deadline-nya, malam ini harus selesai. Oke, dari don't stay up too late, jangan sampai up too late. Nih, ini udah ya nih, naik. Jadi Kait paham, don't stay up too late working on this. Suruh ngapain? Jangan sampai ya, kalau malamnya berarti begadang. Ya, jangan sampai ya. Gitu. Oke. Ada gambarnya? Sudah siap? Mau langsung? Ini nanti kita bermain peran. Salah satu jadi Lili, yang satu lagi jadi James di depan membaca, bermain peran ke depan ya. Membacakan itu gitu. Yang satu dari Lili, yang satu dari James. Jadi kan yang satu cewek, yang satu siap? Siap. Oke. Mau ditunjuk atau volunteer? Ada yang siap? Oke. Coba minta tolong satu dulu ya. Buat itu. Yang cowok Zaki, yang cewek Dayu. Dayu bukannya di 8D. Oh enggak ya. Itu ya tadi itu udah ya. Dayu, yang Lili. Namanya Dayu Lili sama James Zaki. Siap ya. Oke, silakan. Ke depan, baca sambil baca apa ngobrol suka di mana gitu. Oke, siap. Action ini nanti disiarin di RCTI. Oke, tepuk tangannya dong buat Dayu. Action. Hey James, can you please print out these notes for me? Sure, just send me the file, but don't leave your desk messy like last time. I want, and don't forget to double check the page before printing. No problem. Also, make sure you finish your part of the project by tonight. Ini nanti dipanggil satu-satu, semua yang selesai jam 4 tuh nggak apa-apa loh. Oke, sip. Nah, berarti untuk berikutnya harus ngapalin pertemuan berikutnya nih. Entah, nextnya beda. Ini tugas praktek ya. Kalau ini kan masih baca. Pemain sinetron baca nggak sih? Pemain film baca nggak? Baca skripnya nggak? Ada ekspresinya nggak? Ada. Nanti latihan itu di berikutnya ya. Oke. Besoknya habis gitu. Oke, end of lesson. Sudah selesai. Attention please. Let's pray together. Finish. Give regard to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya awalnya memang nervous ya, karena biasanya ngajar nggak ada yang ngawasin ya, soalnya sekarang ada yang ngawasin, ada teman mana yang ngawasin senior saya gitu kan, panutan saya kan itu, jadi ya agak nervous tapi senang kok, excited gitu, seperti itu. Alhamdulillah baik kalau begitu Pak Rijal. Kemudian menurut Pak Rijal refleksi dari pembelajaran bahasa Inggris kemarin seperti apa? Jadi kemarin saya kan di kelas 8H itu, setelah saya menggunakan metode role play itu, anak jadi lebih aktif gitu. Jadi kan itu kebetulan di 8H itu jam terakhir ya, yang mungkin harusnya udah capek, udah ngantuk gitu. Dengan melibatkan siswa lebih aktif, untuk melibatkan siswa nanti jadi siswanya lebih semangat lah, jadi nggak ngantuk gitu. Jadi banyak hal yang yang bisa saya dapatkan dari metode tersebut gitu. Kemarin kan Pak Rijal menggunakan metode role play ya Pak. Nah, Yes. saya juga lihat kemarin ada beberapa anak ya yang berani maju untuk mempraktekkan dialog di depan kelas ya Pak ya. Betul Ya, ya. mereka terlihat sangat antusias sekali Antusias. ya, kemudian semangat ya, walaupun di jam siang Yes. ya, mereka sangat berantusias dan semangat ya mengikuti pembelajaran. Betul. Nah, yang biasanya pasif Pasti menjadi pas ya. kemarin ya, mereka sangat aktif sekali ya. Lalu rencana kedepannya apa Pak dari kegiatan ini? Rencananya saya bakal menggunakan itu di kelas 8H itu. Nah, itu saya menggunakan metode role play tersebut saya terapkan lagi di kelas lain, dan saya bakal mengeksplor, rencananya bakal mengeksplor metode-metode lain yang melibatkan siswa. Jadi saya lebih, ternyata ada formulanya lah ya, yang sedang saya pelajari itu gimana lebih student center ketimbang teacher center gitu. Jadi lebih banyak melibatkan siswa agar siswa aktif gitu. Seperti itu. Salah satunya yang nanti kedepannya bakal saya coba selain role play ini ada games gitu, atau yang biasanya disebut team games turnamen. Jadi kayak saya bagi beberapa kelompok agar lebih kayak kompetisi gitu lah ya, beberapa kelompok grup gitu ya. Dibikin games, saya memberikan pertanyaan terus bersaing antar game, mungkin kayak kelompok A, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dari baris di kelas, biar ada persaingan biar lebih aktif, semuanya terlibat. Inti poin dari metode tersebut. Jadi jadinya Pak Rijal akan menggunakan metode role play kemarin di kelas lain. terus kemudian akan mencoba juga Mengembangkan. metode yang lain Salah satunya. dalam di pembelajaran di materi lain juga ya Pak ya. Betul. Salah satunya tadi kan menggunakan games ya Pak ya. Games ya, team games namanya turnamen. Teams Games Turnamen ya, kelihatannya menyenangkan sekali game itu ya Pak ya. Iya, insya Allah. Semoga besok dalam ya game tersebut yang menambah antusias mereka dalam keterlibatan siswa ya, untuk ya lebih aktif lagi dan mereka menyukai pelajaran bahasa Inggris ya tentunya ya Pak ya. Ya, oh iya, dari kegiatan pasca observasi ini kira-kira pelajaran apa yang bisa Bapak ambil? Yang bisa saya ambil banyak sebenarnya ya, bahwa jadi melibatkan siswa itu bisa membuat semangat siswa tersebut. Jadi karena kita ada yang hanya beberapa siswa di depan atau di kelompok yang lain kurang terlibat, membuat yang kurang terlibat itu menjadi
biasanya metode-metode tersebut sangat sekali menunjang keberhasilan pencapaian dalam suatu pembelajaran. Ya. Oke, kemudian tindak lanjut ke depannya, Pak Rizal masuk ya? Ya seperti yang tadi dijelaskan sebenarnya, saya akan membuat beberapa metode yang lain yang tadi kan dari role play ini udah ketahuan tuh bahwa dengan melibatkan siswa lebih aktif membuat motivasi belajar mereka meningkat. Berarti gimana agar siswa tersebut lebih aktif, semua siswa dan beberapa yang masih pasif menjadi lebih aktif. Nah, kedepannya beberapa metode saya cari-cari juga di internet, salah satunya itu yang games. Gitu. Mungkin nanti ada lagi seperti menggunakan memanfaatkan teknologi seperti Canva, seperti itu bisa. Visi seperti itu. Hanya sekarang memang yang bisa dimanfaatkan teknologi salah satunya. Seperti itu. Ingin juga harus produktif, selalu mengikuti perkembangan zaman. Betul, kita harus melibatkan atau memasukkan IT, ilmu teknologi salah satunya. dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangan. Tantangannya memang lebih itu. Siswa juga hampir sebagian besar anak mempunyai itu ya HP ya. Iya betul. Ya. Sama-sama Ibu. Pasca observasinya kali ini, semoga nanti kegiatan kerja atau tindak lanjut Pak Rizal ke depannya bisa dilaksanakan dengan baik dan tentunya membuat anak suka bahasa Indonesia memang sulit sekali Ya, tantangan bagi kita. Suka aja dulu sudah memang menantang, apalagi kayak materi ini kan kita di tujuan pembelajaran kita harus ini untuk membuat mereka, kita kan kayak sales ya, gimana caranya biar mereka suka dulu bahasa Inggris baru kita ngasih materinya. Memang tantangan tersebut kita harus mengikuti perkembangan seperti itu Ibu. Pak Rizal harapkan kedepannya yang bisa kemudian untuk memberikan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Nike dan Pak Rizal ya yang tadi sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi. Alhamdulillah bisa keseluruhan berdasarkan apresiasi yang luar biasa dari pasca observasinya. Dari awal hingga akhir tadi tidak ada kendala, sudah sesuai dengan apa yang sudah ada pada Pak Rizal juga tadi ya tentunya, dan percakapan tadi juga sudah menggunakan alur kita tentunya, mulai dari menanyakan tujuan kegiatan hari ini, kemudian dilanjutkan untuk menanyakan identifikasi masalah, menggali ide-ide yang ada pada Pak Rizal, kemudian ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Rizal nantinya, dan tadi juga Pak Rizal sudah menyampaikan hasil dari tanggung jawab atau kegiatan. Alhamdulillah Bu Nike sudah melaksanakan dengan baik sesuai dengan alurnya, dan tadi kalau tidak salah dengar saya mengamati apa yang karya pengembangan dari Pak Rizal tadi itu menggunakan metode remote. Nah tentunya itu harapannya di kelas akan lebih antusias lagi, yang semula anak itu masih pasif akan meningkat menjadi lebih aktif kembali dalam pembelajaran. Kemudian tadi juga rencananya ya Bu Nike yang disampaikan oleh Pak
Rizal itu akan menerapkan metode lain di kelas yang berbeda tentunya, yang dengan gaya belajar yang berbeda, bisa menggunakan visual, audio visual, dan estetik ya Pak, tentunya dengan beragam dengan minatnya peserta didik tersebut. Kemudian juga tadi akan menggunakan yaitu tim instrumen dan pembelajaran itu yang tentunya akan lebih meningkatkan antusias anak dalam belajar. Kemudian juga melibatkan peserta didik akan lebih aktif tentunya yang diharapkan oleh Pak Rizal. Semoga apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Rizal dan juga tadi Bu Nika sudah menyampaikan tentunya dapat berkolaborasi dengan baik dengan peserta didik, dengan rekan sejawat, bisa membawa pembelajaran lebih berinovasi. Kemudian tadi tindak lanjutnya akan memanfaatkan aplikasi Canva, pembahasan ini salah satunya. Itu salah satunya memanfaatkan aplikasi Canva dalam pembelajaran, dan semoga semuanya dapat berjalan lancar. Kemudian konsisten dengan apa yang sudah direncanakan, tentunya membawa perubahan pada dunia pendidikan. Untuk itu Pak Rizal, Bu Nike atas kegiatan hari ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya memberikan apresiasi luar biasa dan juga untuk Bapak kedua, semoga nanti bisa memajukan sekolah kita. Terima kasih. Saya kembali ke Bu Nike.